Bismillah, satu. Kanan gerak. Kanan gerak. Cingkong. Kanan gerak. Satu dua. Setengah. Kena geser. Bendera aja suntik. Selamat. Bendera aja. Agak aja. Beribu di mana? Nah, Setengah kencang kanan. Kemudi sini. anak apa tahu sah? Bendera beribu di kan. Ya gerak. Ilmu yuk. Coba dengarkan semuanya. Jangan berbicara, cak bentar, rekaman gereja api. Siap, gerak. Mana siap cak bentar? Ayo bentar. Coba boleh, cak bentar, cek kalian. Pakai dokter kalian dulu. Mana ada dua orang tahu. Oleh seluruhnya siap. Seluruhnya siap. Gerak. Acara kedua, pembina upacara memasuki lapangan upacara. Acara ketiga, penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Acara keempat, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
Lapor upacara pembukaan Haflatul Imtihan ke-63 Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum Parapat Bukan Tenang Pamekasan tahun pelajaran 2021-2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Acara kelima menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh paduan suara. Acara keenam menyanyikan kita dipimpin oleh pembina upacara. Kita mengheningkan cipta untuk pahlawan-pahlawan pejuang bangsa, untuk ulama-ulama salafus salih yang telah memperjuangkan agama Islam negara kita yang telah mendahului kita, dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Acara ketujuh pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Acara ke-8 pembacaan teks bagi peserta Hafal Pendidikan ke-63 oleh Latifah Tunisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati jajaran tenaga pendidik atau pengajar di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, Rawdatul Atfal dan Madrasah Diniyah, ustadz-ustadzah yang saya hormati, segenap pengurus dan pembina Yayasan Pendidikan Sosial dan Nurul Ulum yang juga saya hormati, anak-anakku tercinta, peserta didik, santri, PAUD, RA dan Madrasah Diniyah Nurul Ulum yang sangat saya cinta sayangi. Alhamdulillah di sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan upacara pembukaan imtihan yang ke-63 di Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum ini. Tentunya harapan kita harus membangun spirit semangat yang luar biasa, karena imtihan pada kali ini sudah masa 63 tahun lebih setengah abad. Harapannya adalah bahwa anak-anak kita lebih mempunyai semangat untuk mengikuti rangkaian-rangkaian lomba dalam rangka membangun generasi lebih berkualitas dari aspek moral dan aspek akademik. Kedua, imtihan ini dalam rangka evaluasi tahunan, yaitu mengasah kemampuan siswa atau santri, mengasah keberanian siswa atau santri dalam rangka mengevaluasi semua aspek pelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Tentunya ini membutuhkan support dari orang tua, tidak hanya support dari ustadz dan ustadzah di lembaga kita, agar pelaksanaan imtihan kita ini berjalan dengan lancar. Ada beberapa cabang lomba yang akan dilombakan pada ini, dan ada lomba baru yaitu lomba baca puisi. Ini pertimbangan lembaga karena ternyata di luar pendidikan kita atau di luar lembaga kita, baca puisi ini dilombakan baik di tingkat regional dan selanjutnya di tingkat nasional. Jadi kita kekurangan aset untuk kemudian bisa mengirimkan atau mendelegasikan siswa atau santri ke lomba-lomba puisi. Sehingga imtihan kali ini kita akan melihat kualitas atau kemampuan siswa, sehingga ketika ada lomba di luar kita ikut mendelegasikan. Kemudian yang kedua, kita membangun lagi lomba nasib Islami yang setelah lama sudah terkubur, yang diganti dengan sholawat tanpa, ternyata tidak banyak peminatnya. Dan yang kedua, nasib Islam ini ternyata dilombakan di luar, sehingga kita tenaga pendidik bisa pastikan bersama bahwa nasib Islam ini dirasa perlu untuk kemudian dibangkitkan kembali di madrasah kita ini, karena saya melihat bibit-bibit unggul di madrasah kita telah ada. Dan alhamdulillah kemarin di maskot di ajang lomba tingkat Madura, Madrasah Diniyah Nurul Ulum mendapatkan juara 1 nasib Islami, dan Madrasah Diniyah Nurul Ulum juga mendapatkan juara 1 MTQ tingkat kecamatan. Ada lomba bukti Quran, salah satu juz tilawah. Mohon doa untuk semuanya, adik-adik santri, para ustadz dan ustadzah, para orang tua dan wali santri. Insya Allah saudara Muhammad Ibnu Fajar Sodik ini akan mempunyai tiket untuk berlaga di MTQ tingkat kabupaten. Harapan kita santri-santri kita akan bisa maju di MTQ tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ustadzah, para hadirin yang saya hormati, di tahun yang akan datang, di tahun pelajaran yang akan datang, kita akan membuka ekstrakurikuler yang banyak. Salah satunya akan menghidupkan kembali les tilawah Al-Quran, karena ini penting untuk mengasah
ribuan siswa, dan ini tidak terbatas kepada santri tahfidz Al-Quran. Ini semua santri baik dari kelas 1 Madrasah Diniyah sampai kelas 6 kita akan buka les tilawatil Quran, kita juga akan buka les kaligrafi, dan kita akan mendirikan Yayasan Nurul Ulum akan mendirikan pondok literasi. Jadi nanti siswa dan siswi atau santri akan diajarkan cara menulis puisi, menulis cerpen, menulis komik dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan tenaga pengajarnya dan mohon dukungan dan supportnya untuk bisa istiqomah demi anak-anak kita ke depan menuju generasi Qurani yang kompatibel dan bisa menjadi alumni-alumni yang dibanggakan oleh kita. Yang terakhir, sangat diharapkan dukungan orang tua agar anak-anaknya putrinya mengikuti semua cabang lomba. Semua cabang lomba, terutama lomba-lomba yang beraspek akademik, yaitu lomba-lomba wajib seperti tartilul Quran dan seperti hafalan-hafalan terus di madrasah atau di kelasnya masing-masing. Syukur-syukur bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba ekstra, yaitu seperti nasib, baca puisi dan lain sebagainya, pidato, topik dajin dan lain sebagainya. Ini harapan kita karena imtihan ini hakikatnya adalah merupakan pesta terakhir di akhir tahun, yaitu pestanya santri, pestanya ustadz dan pestanya orang tua tentunya. Dan perlu diumumkan bahwa nanti di acara terakhir di pemberian hadiah akan ada hiburan drum band ya. Jadi ini pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh kita karena biasanya kami ada hiburan ada. Ini merasa kita akan menghibur santri-santri dan orang tua di pemberian hadiah. Yang selamat berlomba dan jangan jadikan perlombaan ini sebagai beban, meskipun nanti ada santri yang tidak mendapatkan hadiah atau tidak mendapatkan juara, masih ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya. Yang penting tampil, percaya diri, kita membanggakan diri. Jadi semangat harus punya spirit untuk ikut lomba dulu. Jangan berharap juara. Kalau tidak ikut jangan berharap juara. Yang paling terakhir, saya sebagai ketua yayasan berharap untuk semua ustadz dan ustadzah atau bunda yang berperan sebagai juri untuk melakukan penjurian secara jujur, adil dan sportif, tidak pilih kasih. Dan perlu diketahui semua juri dari dalam kecuali lomba fashion, karena saya kira kalau fashion itu membutuhkan modal besar, sehingga alhamdulillah mendapatkan juri dari luar tiga-tiganya. Kecemburuan sosial nanti pasti tidak ada. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa bersama semoga pelaksanaan imtihan yang akan dimulai hari ini. Nanti malam sudah akan ada pembukaan istighosah, dilanjutkan dengan lomba sampai malam Kamis yang akan datang. Pemberian hadiah semoga tidak ada aral, tidak ada rintangan, lancar, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua hafal hafalannya dan punya semangat, tidak takut, tidak nangis di atas panggung, harus punya semangat yang luar biasa. Semangat! Saya hitung 1, 2, 3, semangat! Semangat berlomba! Terima kasih. Mari kita buka imtihan ke-63 ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama diikuti dengan pelepasan balon. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sekian dari saya, kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara 10, pembacaan doa oleh Kiai Naifadul
Amin. Allahumma sholli ala Acara ke-11, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pembukaan Haflatul Imtihan ke-63 Yayasan Pendidikan dan Sosial Ulun Ulum Rapat Pelanggaran Perkasan tahun pelajaran 2021-2022 selesai dilaksanakan. Bubarkan. Acara ke-12, penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Seluruhnya kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Acara ke-13, pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Acara ke-14, upacara selesai, barisan dibubarkan. Seluruhnya bubar barisan, jalan. Pengumuman kepada semua murid nanti malam supaya dan diharap untuk hadir semua istighosah bersama. Sekaligus nanti malam ada perlombaan akan dimulai tingkat MD. Jadwal bisa dilihat di dinding. Jadwal pada tembok madrasah. Kepada semua murid RAB dan kelas 6 sekarang latihan wisuda. Paut latihan fashion untuk penampilan yang nanti malam. RAB kelas 6 supaya berkumpul latihan wisuda. Kemudian paut latihan fashion untuk penampilan nanti malam. Jadwal lomba bisa dilihat di papan pengumuman di sebelah utara juga di sebelah barat. Perlu diketahui juga lomba tilawati durus itu adalah lomba tanya jawab pelajaran. Orang wali sediakannya napah lomba tilawati durus. Lomba tilawati durus ini kan lomba tanya jawab pengajaran. Soal jawab pengajaran tilawati durus. Mana di tilawati Quran dan itu lomba maus Al-Quran. Mana di lomba sari tilawah dan itu lomba maca ayat Al-Quran tasbih. Ayo diperhatikan. Sekali lagi kepada semua murid nanti malam supaya hadir semua ke madrasah untuk bersama-sama mengikuti istighosah sebelum acara dimulai.
atas segala perhatian. Terima kasih. PAUD, Muharram PAUD latihan sama